pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Senang sekali bisa beribadah bersama kalian di hari Minggu ini. Mari kita bersukacita dan bersyukur atas semua berkat Tuhan setiap hari kepada kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Ya, kita harus selalu memuji Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Dia begitu baik, mulia, dan Dia sangat mengasihi kita. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh Jessica. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkati kami agar bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk anak yang malas beribadah. Berikan mereka kesemangatan dalam beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman dan kakak-kakak pra-remaja, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Jangan lupa ya, siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Abigail. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu kasih. Satu Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya.
Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuankan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa. Karena pengetahuanmu, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah membaca firman Tuhan yang berkisah tentang Rasul Paulus dan jemaatnya. Sebelum Mbak Ike melanjutkan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, Mbak Ike mau mengajak kita nonton satu video. Videonya bagus deh kalau kita mau simak sama-sama. Yuk, kita tonton videonya dulu yuk!这是秀芳，我的大女儿。阿姨，我到了。她非常勤奋。这个
个是这个星期的薪水。谢谢阿姨。哎，等一下，这个拿回去给小弟小妹吃。谢谢阿姨。没问题。那我先走了。好，拜拜。小心点啊。收拾。你看，现在吃吗？我们回家跟爸爸一起吃好吗？爸爸，我回来了。我带蛋挞回来给你吃哦。哎呀。在我太太在世时，她曾告诉我说，秀芳和别的孩子不一样，处处以家庭为重。每当我看见秀芳的时候，我看到我们的希望。林秀芳，林秀芳。秀芳 ，it's your O-level results. You did very well. I guess that's true. 你啊，吃多点菜啊。爸爸你也吃。乖了。秀芳，考试成绩如何啊？没有考得很好，爸爸。为什么考得不好啊？你每天晚上不是有温习功课的吗？为什么会考得不好啊？其实我想出去做工。做工？你书都还没有读完，你能够做什么？谁要请你啊？你是不是像爸爸这样子，没有读到书，一无是处？可是我可以帮忙照顾家里啊。家里不需要你照顾，要做工就不要回来。你们两个给我听好来，不要学姐姐这样子没有用，书都读不好。Been climbing trees on my favorite street. I get a good crowd there, there's a real belief in me. You say that I'm alive and I'm too old for this. It ain't so.对不起，都是我错怪了你。我不好，我没有用，没有用，没有用啊！秀芳，你真的为这个家好。担心，一切会好起来的。无论如何，都不能牺牲孩子的未来。I guess that's true.
Nah, adik-adik, video tadi berkisah tentang seorang kakak yang bernama Xiufang. Xiufang memiliki 2 orang adik dan 1 orang ayah yang sedang sakit. Xiufang adalah anak yang pintar, anak yang selalu tepat waktu, anak yang sangat menyenangkan. Dia juga berprestasi di sekolah. Tetapi karena dia lebih mengasihi adiknya dan ayahnya yang sedang sakit, Xiufang yang sebetulnya punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah, dia memilih untuk merawat adik dan ayahnya yang sedang sakit. Xiufang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Itu bukan karena Xiufang adalah anak yang bodoh, Xiufang anak yang pintar, tetapi dia memilih untuk lebih mengasihi adiknya dan ayahnya. Xiufang memilih untuk mengalah. Tapi mengalah itu bukan berarti kalah. Itu yang ditunjukkan Xiufang di dalam video tadi. Dan dalam kisah Alkitab yang tadi kita baca, kita juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam bacaan yang kita baca tadi lagi cerita ke semua orang. Cerita apa sih? Cerita pada waktu itu karena ada perdebatan di antara banyak orang, boleh nggak ya kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Wah, muncullah orang-orang yang mengatakan tidak boleh karena seharusnya begini. Si A mengatakan demikian. Si B, kelompok B mengatakan boleh karena kita adalah pengikut Kristus, dan pendapat-pendapat lainnya. Nah, banyak orang pintar di sana. Tetapi Rasul Paulus kemudian mengingatkan, jangan sampai kepandaianmu, jangan sampai kepintaranmu membuat kamu sombong, lalu kamu menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingmu. Lebih baik kamu memiliki kasih daripada kamu memiliki kepandaian tetapi kamu tidak memiliki kasih. Rasul Paulus bilang apa tadi di dalam Alkitab? Yuk coba kita baca sama-sama. Kata Rasul Paulus begini, kita semua sudah pandai, tetapi kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun. Orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Jadi, kata Rasul Paulus, bukan kita nggak boleh pintar, bukan kita nggak boleh pandai, tetapi kalau kamu pandai, kalau kamu pintar, kamu harus punya kasih. Jangan sampai kepintaranmu membuat kamu sombong sehingga kamu tidak mau menolong orang lain, tidak mau melihat orang lain, menyakiti orang lain. Itu yang tidak boleh. Nah, adik-adik semua, ini pesan dari Rasul Paulus. Kalau adik-adik sekarang jadi anak yang pintar, jadi anak yang berprestasi, mari adik-adik mau menolong, menggunakan kepandaian itu untuk menolong orang lain. Misalnya gimana Mbak Ike? Misalnya begini, kalau adik-adik berprestasi dan pintar, coba tolong adikmu yang sedang kesusahan belajar di rumah, tolong kakakmu yang mungkin juga butuh bantuan. Contoh yang lain, kalau kamu sedang bermain bersama-sama, jangan karena kamu keren sepedanya, jangan karena mainanmu lebih bagus, kamu lebih jago main komputernya, maka ketika temanmu kesusahan, kamu biarkan dia. Jangan begitu ya. Yuk kita gunakan kepintaran kita untuk menolong banyak orang. Kita ingat pesan Rasul Paulus di dalam Alkitab. Apa pesannya? Paulus mengajarkan agar kita mau menjadi anak Tuhan yang pengertian dan mau mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kita mau mengalah terutama kepada mereka yang lemah, kepada mereka
yang membutuhkan pertolongan. Yuk, kita gunakan kepandaian kita, kehebatan kita untuk menolong sesama. Tuhan memberkati kita. Nah, demikianlah cerita hari ini. Semoga kita bisa memetik pesan dalam cerita tadi ya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan Yesus pada kita hari ini adalah, aku belajar menjadi orang yang pengertian dan mau mengalah terhadap yang lemah. Kita baca sama-sama ya. Aku belajar menjadi orang yang pengertian dan mau mengalah terhadap yang lemah. Agar kita selalu mengingat pesan Tuhan, mari kita meresponi firman tadi dengan menyanyikan lagu Kasih Itu Lemah Lembut. Teman-teman dan kakak-kakak praremaja, sekarang kita akan menaikkan sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mika. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengaku iman percaya kita. Yuk kita berdiri. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan dinyanyikan. Sebelumnya, mari kita bangkit berdiri.
Teman-teman dan kakak-kakak pra-remaja, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu dalam kantong. Kemudian nanti pada saatnya bisa diserahkan ke gereja. Atau kita bisa minta tolong orang tua untuk mentransfernya ke rekening gereja. Mari kita nyanyikan lagu Tuhanku yang Maha Kasih. Terima kasih untuk persembahan dari teman-teman yang tulus. Sekarang mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, ajarlah kami menjadi anak-Mu yang melakukan hal-hal yang baik dengan benar. Seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih karena hari ini kami telah belajar bahwa menjadi anak yang pengertian dan mau mengalah terhadap yang lemah. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu bagi para pendeta, majelis di gereja, orang tua, kakak-kakak, pelayan di Komisi Anak, dan guru-guru di sekolah yang menolong, mengajar, serta mengenalkan kami kepada Tuhan dan hidup beriman. Kami berdoa untuk Presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah. Tuhan, berkatilah agar dapat memimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera, serta menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dengan profesi apapun, Tuhan berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua di seluruh dunia sedang khawatir dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Tuhan berkati supaya para peneliti agar dapat membuat vaksin dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak, sehingga wabah ini dapat segera berakhir. Tuhan, kuatkan dan berikan kesehatan bagi petugas medis yang menangani pasien di rumah sakit. Tuhan, berikan kami semangat mematuhi anjuran pemerintah dan kerajinan untuk membiasakan hidup sehat. Tuhan, berkati teman-teman kami bila mereka sakit. Tuhan, beri kesembuhan bila sedang berpergian. Tuhan, lindungi dia bila dia malas. Tuhan, berkati agar rajin beribadah lagi. Bagi teman-teman kami yang merindukan kasih sayang dan pemeliharaan orang tua, Tuhan, beri kekuatan dan kesucitaan. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan
rezeki yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, setelah ibadah ini kami akan beraktivitas bersama keluarga. Tuhan juga memberkati agar kami dapat melakukan yang terbaik dan dapat kami jadikan pelajaran bagi kehidupan kami di masa depan. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang saat kami bermain, belajar, ataupun tidur. Berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak pra-remaja, kita sudah bersukacita bersama, mendengarkan cerita, dan memberi persembahan kita. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan yang akan melindungi kita dalam kehidupan kita. Ingat selalu pesan Tuhan Yesus ya, dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu yang akan datang. Kasih Tuhan